Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah sabdanya mengemukakan tentang keutamaan umat muslim yang meninggal syahid dalam medan pertempuran. Yang pertama, orang yang mati syahid mendapatkan kehormatan dari para malaikat yang mulia. Bentuk penghormatan yang diberikan adalah para malaikat itu menaungi jenazah yang mati syahid itu dengan sayap-sayap mereka. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan bagaimana para malaikat memuliakan syuhada di medan Uhud. Malaikat terus menaunginya dengan sayapnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Biasanya orang yang meninggal akan merasakan takut karena dia berhadapan dengan sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya, apalagi bertemu dengan malaikat yang amat perkasa. Namun, khususnya buat orang yang mati syahid, justru malaikat itu akan bersikap sangat ramah dan mengayomi, bahkan memuliakan jenazah yang mati syahid tersebut dengan bahasa tubuh, menaunginya dengan sayap mereka. Yang kedua, memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Orang yang mati syahid mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berwenang untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 6 perkara yang puni sejak awal kematiannya: melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota yang megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan 72 bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, menikah dengan 72 bidadari. Amat terkenal disebut orang bahwa yang mati syahid itu akan mendapatkan 72 bidadari di surga. Sebenarnya itu terdapat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini menyebutkan 6 keutamaan orang yang mati syahid. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, 6 keutamaan: ia diampuni tak kala pertama kali darahnya muncrat, ia melihat tempat duduknya di surga, ia diselamatkan dari siksa kubur, ia diamankan tak kala hari kebangkitan, kepalanya diberi mahkota kewibawaan, satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia seisinya, ia dinikahkan dengan 72 gadis dengan matanya yang gemulai, ia diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, syuhada sejatinya tidak meninggal tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang gugur di medan jihad itu meninggal dunia, ruhnya terlepas daripadanya, keluarganya berduka, anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Namun pada hakikatnya orang yang mati syahid itu tidak mati seperti umumnya orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang mati syahid itu tetap hidup, namun kita tidak tahu di mana posisi mereka, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang mati syahid itu bukan hanya hidup di alam tertentu, tetapi mereka juga mendapatkan rezeki. Hal itu dijelaskan 2 kali di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mati, bahkan mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di situ hanya yang mendapatkan rezeki. Quran Surah Al-Imran ayat 169. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang teknis seperti apa dan bagaimana kehidupan para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Namun, satu hal yang wajib diyakini adalah bahwa mereka itu tidak mati tetapi masih hidup di suatu tempat tertentu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu detailnya. Yang kelima, diampuni dosanya. Seorang yang mati dalam keadaan syahid mendapatkan fasilitas yang istimewa, yaitu seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu dia meregang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik dari harta rampasan yang mereka kumpulkan." Quran Surah Al-Imran ayat 157. Dan Rasulullah SAW bersabda, diampuni bagi syahid semua dosa kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah. Sedangkan dosa yang terkait dengan hak-hak manusia atau hukukul ibad seperti menyakiti orang, melukai, mencaci, mencela, menghina, merendahkan, mempertergantung dari kerelaan dan keluasan yang diberikan oleh manusia. Demikianlah 5 kemuliaan syuhada yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.